Baik Buya, ini ada pertanyaan dari media online Facebook, dari Fatima Az-Zahra dari Malaysia. Assalamualaikum Buya, saya dari Malaysia mau tanya bagaimana menyikapi kejadian pembantaian di Perancis. Lagi-lagi umat Islam difitnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah menyikapi tentang kejadian pembantaian yang ada di Perancis ya. Pembantaian di Perancis. Ini adalah saudari kita dari Malaysia dan kita akan, karena banyak saudari-saudari yang bertanya dari luar negeri katanya tidak dianggap. Mereka juga mendengarkan. Bahkan kita ketemu dengan sahabat yang di Singapura yang di ini, rupanya sangat detail. Dia mengikuti pengajian kita sampai jam-jamnya ngerti. Sampai kemarin Buya kemana itu tahu. Jadi mereka juga giat belajar, termasuk yang di luar negeri, di Australia, di Hong Kong dan sebagainya. Mereka kok ngiri, Buya kenapa kok tidak dibuka? Kami selalu bertanya nggak pernah dijawab nih. Maka kami jawab yang dari Malaysia bahwasanya dari dulu Anda tidak usah pusing bingung. Dari dulu memang dunia informasi itu telah merusak. Nabi Adam saja sudah difitnah sama iblis. Sudah dibilang Nabi Adam waktu itu kan, wala taqraba hadhihi syajarata. Kau jangan dekat-dekat dengan pohon ini wahai Adam. Malaikat yang melarang. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata. Iblis datang nih. Membuat informasi yang berbeda. Bahkan digelari dengan pohon keabadian, al-khuld, syajaratul khuld. Bahkan ngomong Adam, justru kalau kamu makan pohon ini kamu akan abadi. Kebalikannya. Dunia informasi. Dan ini senjata iblis tuh, sampai anak keturunannya iblis ya gitu, merubah informasi untuk menjerumuskan kita. Dari masa ke masa. Kita sering marah-marah itu. Dunia informasi semacam itu. Akan tapi kita sendiri hanya bisa marah toh. Makanya kami menghimbau semuanya agar kita melek media. Sekecil apapun kita buat media, apapun koran kelas 20 orang yang baca nggak ada masalah. Atau media radio sama televisi. Permasalahan kita adalah kalah di dunia media. Media informasi. Sehingga informasi kebaikan kita nggak bisa mengekspos. Sementara lihat ada kejadian, misalnya ada orang Islam saja. Orang Islam, anggap saja orang Islam beneran melakukan kejahatan dengan orang di luar Islam satu saja, satu-satu. Ini di esos dunia. Tapi 1000 orang Islam dibantai oleh satu orang di luar Islam, itu nggak ada yang mengangkat. Karena apa? Kita nggak punya media. Media ini penting. Dan kita kalah di dalam dunia informasi ini. Dan sekarang media kita ini anehnya juga ditunggangi oleh mereka. Media kita, media komersil misalnya, orangnya Islam, Pak Haji yang baik. Cuma tiba-tiba dia tidak bisa, ada kurang informasi atau bagaimana, tiba-tiba memberitakan berita-berita kayak tadi. Kadang menumpang di media kita. Jadi kelemahan kita adalah di media. Dan dari masa ke masa, Anda tidak usah pusing lagi. Dari masa ke masa, iblis selalu memalsukan data. Membuat informasi yang berbeda. Maka kita yakini Islam tidak semacam itu. Sudahlah pokoknya kalau ada kejahatan disandarkan kepada Islam, itu bukan Islam. Biarpun katanya Islam, pasti Islam bohong, Islam perusak. Enggak, Islam adalah indah. Islam adalah mengajari kelembutan. Bahkan di dalam perang pun Islam adalah keindahan. Kita pastikan itu bukan ajaran yang benar. Kalaupun dia mengaku Islam, itu Islam yang ngaco itu. Sebab Islam itu juga ditunggangi oleh orang. Pura-pura masuk ke dalam Islam, ternyata dia merusak, mencemar wajah Islam. Dengan buat kerusakan. Islam kok ngebom itu gimana? Yang dibom saudaranya, aneh. Wong dengan orang kafir saja kita ada aturan mainnya dalam perang yang benar. Kita tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh kita membunuh orang tua, tidak boleh menghanguskan tanaman, tidak boleh menghancurkan terterakan. Itu kan yang ada dalam Islam ya. Nggak mungkin pembunuhan itu, nggak ada itu. Islam tidak ngajarkan kayak begitu. Kalau itu dinisbatkan Islam pasti dusta dan pasti dusta. Cuman siapa yang bisa mengkanter berita itu? Oh kita tidak punya media yang kuat. Akan tapi ketahuilah Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Maka berjuanglah Anda. Makanya kami himbau kepada semuanya. Makanya Al-Bahjah dan tim ini selalu mengembangkan media. Semampu kita. Mulai dari media radio, alhamdulillah semakin hari semakin bertambah radio kita. Ada di sini, ada Majalengka, ada ini, ada di Batam, ada di Pulau Karimun, ada di Bogor dan sebagainya. Kita terus memohon kepada Allah, ya Allah kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus yang bisa menjadi sebab kita berjuang terus di jalanmu. Dan kabar gembira bahwasanya Islam berjaya di abad-abad ini. Maka semoga adalah kita yang menjadi pejuangnya. Zaman Muhammad Al-Fatih, Islam sempat berjaya.
Zaman Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tidak mustahil zaman kita, makanya ayo kita berjuang terus. Makanya kita menyeru untuk membuat media, termasuk sekolah-sekolah dan sebagainya. Di antara dan membuat media informasi. Dan akidah yang mengaku dirinya Islam yang sesat pun ternyata mereka getol urusan media. Hanya kita ini pandai berbangga bahwasanya kita akidah yang paling benar. Tidak pernah urusan sama media. Dirusak, diadu domba sana sini, sana sini, sana sini. Nah, dapat saudaranya berantem kita nanti. Sama-sama gurunya sama, kakak adik nggak akur bahkan, Masya Allah. Kita sering diadu domba. Jadi permasalahan urusan media informasi. Dan memang begitulah. Dan mereka membuat kejadian kecil. Kadang-kadang kejadian itu sengaja dibuat. Bahkan ada memang kejadian yang sesungguhnya orang Islam berbuat zalim. Tapi itu kan individu pribadi, hawa nafsunya, kekerasannya, sifat yang tidak baik. Lalu membunuh saudaranya, membunuh tetangganya yang Nasrani misalnya. Itu adalah kasus individu. Oknum, kasus orang per orang, bukan kasus agama. Tapi diekspos. Islam mengajari kayak begini loh. Di sini pun juga marah para ulama kalau ada orang kayak begitu, membunuh orang Nasrani di tangga kita, nggak boleh. Islam itu indah aslinya. Jadi permasalahan adalah karena media. Kita tidak punya media. Allah ahkamul hakimin. Apapun yang mereka omongkan, apa yang mereka perbuat, Allah Maha Tahu. Makanya sekarang kita membela bagaimana? Membela Islam dengan semampu kita, memperbanyak media. Maka kami seru. Di Al-Bahjah ada zakat center. Ini bukan untuk itu. Untuk fakir miskin. Tapi ada rekening yang dibagi namanya infak center. Itu untuk media dakwah segala macam. Kalau Anda ingin, selain duit zakat, masukkan infak center. Sebab kalau duit zakat tidak digunakan untuk buat radio, tidak digunakan untuk bangun pondok, tidak digunakan untuk berjuang, ini tidak. Tapi untuk fakir miskin. Tapi kalau infak center yang Anda terima, kartu-kartu itu, adalah untuk mengembangkan pondok, termasuk membuat media radio. Dan ini asal untuk untuk diketahui saja, kita akan membesarkan yang mula-mula ini sudah ada di Bogor sama di Batam. Sama di pusat sini akan dibesarkan, dan untuk membesarkan ini nilainya setiap satu power station radio butuh uang 600. Jadi kali 3 berarti 1.600 itu FM-nya, AM-nya 1 M. Jadi kita butuh duit 2 M,4. 2 M atau 4 dalam waktu singkat ini. Adapun yang kecil-kecil yang kelas berapa kilo itu ada di ini berceceran di mana-mana. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana duitnya? Allah Maha Kaya. Allah akan memilih pejuang-pejuang ahli ikhlas untuk berjuang bersama kita, jangan khawatir. Sehingga nanti untuk Bogor dan sekitarnya kita punya stasiun radioku yang ada di Bogor, Jakarta, semuanya akan di-cover dengan media kita. Kemudian televisi juga kita sudah memulai. Semoga dimudahkan para pemirsa semuanya. Mari bergabung semuanya, lihat, agar sempurna. Mungkin Anda lihat kabur-kabur, nggak jelas, sering hilang, maka ketahuilah, semoga setelah ini akan semakin sempurna. Yang punya kemampuan untuk bisa berpartisipasi, apakah dengan tenaganya, kita perlu pakar-pakar yang bisa mengedit. Mungkin ada jebolan daripada pertelevisian, silakan bergabung dengan kami. Kami butuh pejuang-pejuang yang handal. Kita perlu editor yang hebat, animasi, segala macam. Pokoknya kita pengen orang-orang ahli. Ataupun Anda ingin berpartisipasi dengan uang Anda, siap. Mungkin Anda terlalu banyak tanah, saya pengen jual 100 hektar untuk perjuangan, boleh. Tidak ada masalah. Ada orang punya 500 hektar. 100 hektar kan cuma 1/5 dari hartanya. Nggak mustahil, dan kita menemukan orang-orang aneh. Tubalil quraba yang dikatakan oleh Nabi. Beruntung orang-orang aneh itu. Siapa? Kalau nyumbang nggak tanggung-tanggung. Nyumbang ratusan juta, nyumbang miliar. Itu orang aneh kan? Menurut orang ahli dunia kan aneh, duit segitu kok dikasihkan. Tapi kenyataannya ada orang aneh, dikatakan tubalil quraba, beruntung orang-orang aneh itu. Maka yuk menjadi orang aneh semuanya. Di saat orang pada pelit menjadi dermawan. Jadi orang bingung dunia, kita ngurusi akhirat. Ini bermasanya urusan media. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan umat Islam dari tuduhan-tuduhan ini semuanya. Dan Allah Maha Tahu. Wal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agung, tinggi, dan tidak ada yang meningginya lagi.